kebanyakan orang itu tidak bisa berhijrah menjadi baik, bukan karena nggak bisa jadi orang baik, karena dia tidak mempelajari tantangannya. Karena dia tidak mempelajari hambatannya. Karena tidak belajar, akhirnya ketika dia terhambat, dia tidak siap menghadapinya. Tantangan pertama, saya cepat. Karena ada setan. Ini. Faktor pertama. Ya. Kalau tidak ada setan, mungkin lebih mudah jalan kita untuk berhijrah. Tapi di sini, kehidupan kita ketika turun, ada setan yang sudah mengikrarkan jadi musuh untuk seluruh anak cucu Adam. Setan asalnya iblis. Iblis asalnya jin yang fasik. Ya, setan pertama disebutkan di Quran surah 2 ayat 36. Paling kiri di pertengahan. Fa'azallahuma syaitan. Asalnya iblis. Ayat 34-nya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Siapa iblis itu? Asalnya jin yang fasik. Melanggar perintah Allah. Quran surah 18 Al-Kahf yang tadi Anda baca di Jumat. Ayat 50. Posisi paling kanan di pertengahan. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu, sama dengan Al-Baqarah 34. Tapi yang Al-Kahf ayat 50 menjelaskan asal usulnya. Illa iblis, kecuali iblis. Siapa iblis itu? Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Termasuk kalangan jin yang kemudian dia menyimpang dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia menyimpang? Aba wastakbar. Karena dia enggan bersujud kepada Adam, sombong. Kenapa dia sombong? Dijelaskan di Quran surah ke-7 ayat 11 sampai 13 itu. Ma mana'aka alla tasjuda idz amartuk. Kata Allah, kenapa kamu tidak mau sujud ketika saya perintahkan? Lihat bahasa Allahnya. Kamu sujud pada Adam, saya enggak butuh dengan sujud kamu. Cuma ini perintah saya. Jadi kalau kamu tidak sujud kepada Adam, bukan urusan kamu dengan Adamnya. Kamu enggak taat pada perintah saya. Antum pun begitu. Saat antum sholat, sujud, Allah enggak butuh dengan sholat kita. Cuman karena itu perintah. Semuka langit dan bumi tidak sujud kepada Allah. Tidak menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Cuman itu ujian karena itu perintah dari Allah untuk kita. Ya teman-teman. Apa jawaban iblis pada saat itu? Lihat kalimatnya. Ana khairun minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih hebat dibandingkan Adam. Engkau ciptakan saya dari api, dia dari tanah. Tidak layak yang diciptakan dari api, harus sujud hormat kepada yang diciptakan dari tanah. Sombong. Saya mau tanya pada antum. Lihat baik-baik ya. Perhatikan baik-baik ini. Kalimat fasak. Itu lawannya ta'ah. Menyimpang lawannya taat. Jadi ketika disebutkan fasik jin ini. Asalnya dia taat. Dan dia tinggalnya di langit. Saya mau tanya pada anda. Beda antara alam akhirat. Beda antara kehidupan di langit dengan di bumi. Seharinya berapa lama? Lalu? 1000 tahun. Baik. Quran surah Al-Ma'arij 70 ayat 5 ya. Dan di 32 Quran surah As-Sajdah ayat yang kelima. Ya. Sajdah ayat yang kelimanya. Al-Ma'arij ditafsir oleh As-Sajdah. Fi yaumin kana miqdaru alf sanatin mimma ta'udun. Ya, dari seharinya sama dengan 1000 tahun yang kita hitung. Jadi kalau maaf jin ini pernah ibadah sehari aja hitungan akhirat. Maka sama dengan 1000 tahun ukuran dunia. Lihat baik-baik ini ya. Kalau dia pernah ibadah sehari aja, ukurannya sama dengan 1000 tahun. Anda bayangkan, ukuran 1000 tahun saja, ketika orang ini sombong, itu menjauhkan dirinya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terusir dia, terusir. Keluar. Terus Anda yang tidak hidup 1000 tahun pengen ikutan sombong. Anda sehat. Jadi yang 1000 tahun saja jauh dari Allah, apalagi yang nggak sampai 1000 tahun. Jadi Anda nggak usah coba-coba. Nggak usah coba-coba. Yang paling bahaya adalah, maaf, kesombongan itu menutup pintu hidayah. Iblis salah, tapi karena sombong, tidak mau dia bertobat kepada Allah. Adam pernah salah, tapi karena sifat sombong tidak menyelimuti dirinya, dia mau menerima kalimat-kalimat dari Allah. Quran surah 2 ayat 37. Fatalaqqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaihi. Adam menerima petunjuk, tobat dia. Jadi kalau antum mau ikutan sombong, antum telat, iblis sudah duluan. Orang sombong itu susah dikasih tahu, susah. Diajak berubah, susah. Awas hati-hati. Kalau antum diberikan nasihat, kemudian antum sulit menerima, antum coba ingat-ingat ya. Ada yang lebih dahsyat dibandingkan dengan Anda. Namanya iblis. Dan dia tidak bisa menerima hidayah. Jadi jangan samakan atau bandingkan diri Anda yang sangat mulia dengan iblis yang sudah hina dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya, ketika kesombongan menutupi dirinya, lihat, asalnya
balasa, ada labisa. Ini kan jin. Ketika tidak taat, lihat ada balasa, ada labisa. Ini beda. Hurufnya sama, hanya ada pertukaran. Kolbun namanya. Lihat lam, ba, sin, ba, lam, sin. Kalau labisa, itu artinya yang kotor ditutup oleh yang baik. Makanya pakaian disebut dengan libas. Libas. Ya, lihat. Kenapa? Karena ketika Anda menggunakan pakaian, yang kotor dalam tubuh kita yang tidak ingin kelihatan orang, Anda tutup. Maka kelihatan yang baik-baik. Jelas? Teman-teman, kalau Anda baik, kemudian balik kalimatnya, ba, lam, sin. Ini ditukar. Yang baik ditutup oleh yang kotor. Yang baik ditutup oleh yang kotor. Objek yang tertutup disebut dengan iblis. Kenapa iblis disebut dengan iblis? Karena asalnya kebaikan-kebaikan itu ditutup oleh kesombongannya sehingga tutup semua kebaikannya. Tinggal yang kotor-kotornya. Karena tertutup, nih lihat, ini gelas. Ini gelas. Tulisannya Akhyar TV. Masya Allah. Tutup. Buka. Kalau ini terbuka, bisa nggak saya masukin spidol? Cuman nggak ada kerjaan. Lihat sini. Spidol masuk, kertas masuk, gula masuk, kopi masuk. Sekarang pertanyaannya, kalau saya tutup begini, bisa nggak saya masukkan spidol? Bisa nggak saya masukkan kertas? Jangankan yang halus, yang keras pun susah. Demikian kalau seseorang sudah tertutup dengan keburukan-keburukan pada dirinya, maka hidayah Allah sulit menembus pada dirinya. Mau halus datang, susah. Mau yang keras datang, susah. Kadang-kadang masih ada yang bisa menengok dengan cara yang keras. Masih ada. Tapi kalau iblis susah karena ada kesombongan melekat pada dirinya. Jadi kalau antum sudah melekat dengan keras, maka teguran keras pun tidak akan bisa menengok ke atas juga. Ada seorang mandor ingin mengingatkan bawahannya di bawah. Dia di tingkat paling 7, di atas tingkat 7. Di bawah dia panggil bawahannya. Hei, gak kedengaran. Dia jatuhkan uang 1.000. Begitu jatuh dikira akan nengok ke atas. Ternyata cuma diambil lumayan. Nggak nengok, jatuhkan 100.000. Dikira nengok ke atas, malah senang. Wah, 100.000, masukkan lagi. Saking kesalnya, bawa batu kecil, dilempar dari atas. Tek, kena kepala helmnya. Begitu kena batu, baru nengok ke atas. Ada apa? Masya Allah. Kadang-kadang dalam hidup begitu. Antum dikasih uang, belum nengok juga kepada Allah. Dikasih mobil, belum nengok juga. Dikasih kedudukan, belum nengok juga. Dikasih sakit, baru. Ya Allah. Ya Allah. Gaji telat 2 bulan. Ya Allah. Ya Allah. Masya Allah. Uang belanja 3 bulan belum cair. Ya Allah. Hamba sudah tahajud. Sudah baca Quran. Sudah puasa. Kenapa masih sulit juga ya Allah? Kurang apa lagi? Kurang ingat. Kurang ingat. Tahajud baru 1 rakaat ya. Baca Quran 1 ayat. Itu pun alif lam mim. Puasa siang buka. Nuntut banyak. Ini. Nah, celakanya, ketika diturunkan dia, Adam diturunkan ke bumi, iblis dengan kesombongannya, dia nggak ngambil hidayah. Adam dahuluin saya, tobat. Saya nggak mau kalah sama dia. Dia malah mengajukan kepada Allah permintaan. Ya Allah, saya ingin deklarasikan, berikan, lihat cara menerjemahkannya, lihat tafsirnya. Berikan kesempatan pada saya untuk membuktikan saya lebih hebat dibanding Adam. Belum kelar juga. Belum move on dia. Lihat, belum move on. Masih ingin tampil juga. Ini IQ-nya lebih daripada 200 kolam. Ya. Tunjukkan, beri kesempatan pada saya. Membuktikan diri bahwa saya lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Saya mau ikut turun ke bumi, saya akan goda semua anak cucu Adam. Bukan cuma Adamnya aja. Kalau kemarin cuma Adam, itu pun saya masih menang. Tapi engkau anggap saya masih di bawah Adam. Saya ingin buktikan, berikan saya kesempatan, saya ingin ikut turun ke bumi, saya goda semua anak cucu Adam. Gak akan tanggung-tanggung. Dari depan saya goda, belakang saya goda, kanan saya goda, kiri saya goda. Wala tajidu aktsarohum syakirin. Dan saya pastikan tidak akan banyak yang bisa bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan. Maksudnya bersyukur tentang ibadah, bersyukur tentang kebaikan. Saya akan goda semuanya keluar dari rel ketuhanan itu. Fi sabilillah, keluar. Dia sudah berjanji. Nah, karena janji itulah kemudian Allah tegaskan, kalau kamu mampu silakan. Tapi saya pun akan bentengi anak cucu Adam dengan perisai-perisai yang tidak mudah kemudian engkau tembus dengan itu. Masalahnya nanti ada anak cucu Adam tidak pernah menggunakan perisainya atau sengaja mengundang iblis masuk dalam kehidupannya. Itu yang paling parah. Teman-teman maaf, ini tantangan pertama. Jadi antum mesti kenal ini. Kalau nggak tahu iblis, nggak tahu setan, bagaimana kita menghadapinya?
Karena itulah kemudian Quran langsung mengatakan, ketika dia mengatakan saya akan goda, Quran membuat pernyataan di Quran surah kedua ayat 168. Ya ayyuhan nasu, nasai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Silakan cari makan di bumi itu yang halal dan baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Awas, jangan ikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sungguh setan itu bagi kalian musuh. Ingat, musuh yang nyata. Jadi kita punya musuh. Ketika antum akan berhijrah pun, antum akan berhadapan dengan musuh yang membuat Anda tidak mudah untuk kembali kepada ketentuan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jiwa kita mengatakan siap-siap, sudah azan. Siap-siap. Pernah ada getaran itu? Pernah. Begitu selesai azan, la ilaha illallah. Sisi lain mengatakan, tenang, baru azan, belum qomat. Pernah ada perasaan itu? Nah, itu baru azan. Begitu wudu, dibuat kita bingung wudunya. Saya batal nggak ya? Saya batal nggak ya? Pernah ada demikian? Tuh. Padahal baunya sudah tercium, masih tanya aja batal nggak ya? Batal nggak ya? Masya Allah. Itu baru wudu. Masuk salat, masih begini, kata Nabi masih normal. Begitu takbir, Abu Daud nomor hadis 857. Allahu Akbar. Sambung Abu Daud nomor hadis 866. Maaf, lihat 666. Lihat kalimatnya. Fayaqulu udhkur kadza. Maka setan akan berkata di benaknya, ingat ini ya, ingat itu ya. Maka dia akan mulai mengingat apa yang tidak ingin dia ingat. Nggak percaya silahkan ya. Antum kalau belum takbir begini, antum akan normal situasinya. Tapi ketika Anda mulai bertakbir, Allahu Akbar, demi Allah saya katakan, Nabi tidak mungkin berdusta. Maka di kepala Anda akan mulai muncul ingatan. Nggak percaya silahkan. Anda tinggalkan motor. Begitu takbir sholat maghrib tadi, Allahu Akbar. Motor saya aman nggak ya? Silahkan cek. Bahkan keterangan saya ini pun, Anda malam bangun tahajud ya. Keterangan saya ini akan muncul malam nanti. Ingat kata Ustaz tadi ya, begitu takbir akan muncul setan menggoda. Itu setan. Setan. Betul. Belum selesai. Kata Nabi, hatta la yash'ural musalli kam raka'atan yusalli. Sampai ada orang salat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan salatnya. Tidak sadar. Setan. Jadi kalau Anda tidak pernah mengenal setan, Anda tidak akan pernah tahu bagaimana dia menggoda. Kalau tidak pernah tahu dia bagaimana dia menggoda Anda, bagaimana Anda bisa menghindarinya? Coba saya tanya, kenal setan nggak? Pertanyaan kedua, mau nggak kenal setan? Tidak. Lihat premisnya. Anda kalau nggak kenal setan, Anda tidak tahu bagaimana cara setan menggoda. Kalau tidak tahu cara setan menggoda, bagaimana bisa menghindarinya? Pertanyaannya, Anda kenal setan nggak? Tidak. Mau kenal setan nggak? Mau. Selama saya memberikan kajian seumur-umur, cuman di sini yang ada yang mau kenal setan. Coba ya terangkan. Aduh, luar biasa ya. Di sana Rasul, sini kenal setan. Wah, spesial lah malam ini ya. Kajian akhir tahun, ada yang kenal setan ya. Baik. Kita harus kenal bagaimana cara setan menggoda. Kenali jenisnya. Nanti mungkin kalau detailnya cukup panjang ya. Nggak cukup kajian kita. Sampai jam 12 pun tidak akan selesai. Nanti mungkin lain waktu kita buat sesi khusus. Ada 9 jenis setan. Yang diperkenalkan dalam riwayat. Yang penting kita ketahui cara dia menggoda. Setan sholat. Ada. Bahkan namanya disebutkan khanzab. Kalau dia ada di masjid. Antum ke masjid. Dia pun ada di masjid. Saya ingatkan ya. Bahkan ketika dia hadir di masjid. Tugasnya jadi 2. Selain menggoda orang sholat. Dia juga akan menggoda DKM masjid. Ingat baik-baik itu. Bukan cuma jemaah, DKM masjid. Sehingga antum jangan heran. Begitu masjid belum dibangun, semua ikut terlibat, senang. Tapi setelah jadi, bisa ribut itu. Dimanapun. Makanya coba saya sarankan, antum ini saya lihat kumpul banyak DKM-DKM dari luar dan sebagainya. Teman-teman, kalau sudah jadi masjidnya, saya sarankan bikin dulu, jangan dulu ke program. Bikin dulu cara untuk duduk sama-sama, belajar tentang fikih masjid. Keluarkan keterangan di masjid, di dalam Quran tentang masjid. Disebut apa? Bagaimana masjid itu? Bagaimana keterangan Nabi? Kalau sudah paham, maka Anda akan menutup pintu setan untuk menyentuh Anda. Enak. Nyaman. Dari wudhu, tuh tempat wudhu. Bukan gak ada setan, ada setan. Namanya walhan. Membuat Anda kebingungan apakah sudah selesai wudhunya atau belum. Sempurna atau tidak.
Pulang dari sini ke rumah, ada lagi setan rumah disebut. Bahkan diisyaratkan di Quran. Fungsinya apa? Merusak kehidupan rumah tangga. Quran surah 2 ayat 102. Yufarriquna bihi bainal mar'i waz zawji. Setan-setan itu ada yang kerjaannya merusak kedamaian keharmonisan rumah tangga. Ada. Bahkan sebagian menyebutnya dengan dasim. Itu saya tunjukkan kitabnya. Saya ada kitabnya itu. Dasim namanya. Perempuannya dasimah. Ya, rumusnya kan begitu. Antum masuk toilet apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari setan laki-laki dan setan perempuan. Setannya siapa? Namanya dasim. Perempuannya kan tambah tak di ujungnya. Muslim perempuannya, mukmin perempuannya, soim perempuannya. Tuh kan? Lihat, dasim. Oh, makanya tidak mudah Pak, Bu. Silahkan cek di rumah. Kadang-kadang selalu ada masalah. Dan tidak sedikit masalah itu dibawa, dimunculkan oleh setan. Hati-hati. Anda harus kenali itu. Kalau sudah kenali, canda aja jadi nikmat. Canda nikmat. Saya kemarin dari mulai Lampung, terus ke Puricinere di Bekasi, saya ceritakan. Antum pernah dengar seorang bernama Ibnu Khitan. Dikisahkan dalam kisah keteladanan orang-orang dulu, itu punya istri. Istrinya cantik banget, luar biasa. Cantik. Cuman sayang Ibnu Khitannya, secara fisikal kemanusiaan, itu tidak terlampau ideal fisiknya. Di suaminya pendek, wajah biasa-biasa saja. Cuman istrinya cantik luar biasa. Di antum lihat istri antum pun sekarang, gak akan seperti itulah. Ya, jauh. Jadi, satu kali, ini keluarga harmonis, taat, soleh ini. Dan dia tahu dari mana setan masuk menggoda. Lihat ya, bagaimana suami istri bercanda, tapi candanya mengantarkan kepada akhirat. Suaminya menatap istri yang telah berdandan satu kali dengan tatapan yang luar biasa kagumnya, sampai diam. Gak bisa mengungkapkan kata-kata. Gini aja. Kata istrinya, Zauji mabik. Sayang, kamu kenapa? Bahasa kita. Kata suaminya, saya bersyukur kepada Allah dianugerahi istri yang secantik engkau. Apa kata istrinya? Sayang, kita berdua akan ada di surga. Masya Allah. Kita berdua di surga. Lihat jawabannya indah sekali. Menutup pintu setan. Kata suaminya, kenapa? Karena kamu bersyukur atas anugerah saya dari Allah. Dan saya bersabar atas anugerah kamu dari Allah. Masya Allah. Belum selesai. Kata istrinya, bukankah orang syukur dan sabar di surga? Masya Allah. Istri bersyukur, suami bersyukur dengan anugerah istri, istri bersabar dengan anugerah suami. Jadi, walaupun sedikit nyelekit isinya, tapi itu damai ke hatinya gitu. Karena dibuka dengan kalimat surga. Ya. Coba lihat ketika antum punya masalah. Kadang-kadang kejadian 15 tahun yang lalu diungkap juga. Mama kenapa sih? Papa juga kenapa? Masih ingat nggak kejadian dulu? Masih ingat tuh. Masih diungkap. Kalau orang sudah paham bagaimana setan menggoda, hal-hal yang kadang-kadang kurang menyenangkan pun dikemas dalam kalimat yang lebih indah. Nikmat. Dan rumah tangga itu kadang-kadang tidak seperti yang kita bayangkan. Tidak mudah. Antum mau ke ta'lim aja pasangan, kadang-kadang ngusulkan banyak yang beda. Pah, mama ikut berangkatnya? Ya udah ikut insya Allah bareng-bareng. Pakai baju yang mana, Pak? Nih, lihat. Ada yang hitam atau yang putih? Kata antum, hitam aja mah. Ya, biar bagus. Kayaknya putih deh, Pak. Tuh. Masuk tuh. Lihat. Ngusulkan hitam, sudah punya jawaban putih. Masih mending kalau dipakai. Begitu keluar, hijau. Luar biasa. Kadang-kadang, kalau kita nggak paham dengan situasinya, dasi masuk. Goda. Ini teman-teman pelajari setan. Dan dia masuk ke nafsu. Masuk ke nafsu. Saya sudah pernah uraikan di kajian tazkiyatun nafs. Kalau ada sesi lagi, di kita itu ada jiwa takwa, ada nafsu, nama lainnya fujur. Dalilnya Quran surah ke-91 ayat 7 sampai 10. Yang ini disebutkan 115 kali, ini disebutkan 115 kali. Ini yang mendorong malaikat. Malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Ini yang mendorong setan. Setan disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Jadi setiap Anda akan berbuat baik dengan sifat takwa, akan ada sifat nafsu yang dimanfaatkan setan untuk menggoda Anda. Ini sudah ikrar setan di Quran surah 4 An-Nisa ayat 119. Ayat 119. La attakhidhanna min ibadika nasiban mafruḍa. Saya akan ambil sebagian dari kepunyaan hambamu untuk saya goda. Apa itu? Nafsu. Ini poinnya. Di setiap Anda ingin mengerjakan kebaikan, akan ada yang menghambat Anda pada kebaikan. Jadi kenali dulu setannya, bagaimana cara menggoda Anda, di situ Anda bisa menutup keadaan-keadaannya. Ingat baik-baik ya, ada setan di kantor, ada setan di pasar, ada setan melekat dalam pekerjaan Anda. Kenali itu semua bagaimana cara dia menggoda. Kalau sudah paham caranya, Anda bisa ingat.
Oh ini setan. Tutup. Banyak caranya nanti. Ada baca ayat kursi. Ya, ayat kursi. Quran surah kedua ayat 255. Ada ta'awudz. Ya, ada kemudian dengan Al-Falaq. Ada dengan An-Nas. Tapi kapan dibaca? Karena kadang-kadang ada setan yang tidak cukup dilempar dengan ayatnya. Masih dengan kursinya sekalian. Banyak. Ya. Ada setan ini yang tidak berwujud. Ada yang berwujud manusia. Ada. Minal jinnati wan nas. Dari jin dan manusia. Ada. Nanti lain waktu kita bahas. Pokoknya kenali dulu ini. Ya. Ingat baik-baik. Yang kedua teman-teman sekalian. Dan saya cukupkan dulu di sini. Nanti saya arahkan kepada mari kembali untuk berhijrah. Yang kedua itu. Kita harus pahami hukum kehidupan. Kalau sudah paham dengan hukum kehidupan. Antum siap untuk menerima ujian-ujian. Tantangan pertama berupa musuh. Tantangan kedua sifatnya disebut dengan bala atau ujian. Ujian. Yang sering antum lihat dengan masalah. Ini. Bedanya, kalau yang ini negatif, yang ini positif. Itu negatif, ini positif. Pelan-pelan ya. Kalau yang itu setan menyatakan musuh, kalau yang ini datangnya dari Allah. Untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita. Jadi ketika Anda akan mulai berhijrah, pertama kali mendekat kepada Allah, ingat baik-baik ya, Anda akan diberikan ujian oleh Allah. Jadi kalau Allah sayang pada seorang hamba, yang diberikan pertama kali musibah, ujian. Untuk menguji keseriusan seorang hamba, sekaligus meningkatkan kualitas kebaikannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman maaf ya, maaf, Anda kan pernah sekolah, SD, kalau nggak ada ujian, kan tidak diketahui bagaimana tingkat kelulusannya untuk naik ke SMP. Kalau di SMP nggak ada ujian, bagaimana bisa naik ke SMA? Kalau di SMA nggak ada ujian, bagaimana diketahui kualitas keilmuannya? Kehidupan juga begitu. Kalau Anda tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan diketahui kesungguhan Anda untuk berubah. Nggak serius. Dan yang lebih gawat lagi, tidak diketahui level peningkatan kebaikan Anda. Jadi kalau Anda ingin tahu level kebaikan Anda meningkat atau tidak di hadapan Allah, Anda bisa ukur dengan ujian. Nah, yang jadi persoalan, maaf. Sebagian dari kita itu tidak pernah mempelajari tentang ujian. Dipengennya yang baik-baik aja. Yang kurang baiknya nggak pernah kita pelajari. Sehingga ketika Anda berhadapan dengan ujian, Anda tidak siap menjalaninya. Anda selalu ingin mencari jalan yang mulus saja. Tidak pernah mencari jalan alternatif yang mungkin agak berkelok. Mungkin ada rintangan di situ. Orang yang sudah tahu jalan-jalannya dan tahu rintangannya, maka mudah bagi dia untuk menghindarinya. Itu persoalan utamanya. Maka disinilah kemudian Allah perkenalkan. Ini loh jenis-jenis ujian dalam kehidupan. Ini cara mengatasinya. Ini cara menenangkan hatinya. Dan ini jalan keluar untuk mengatasi itu semua. Orang yang belajar dan kenal tentang ujiannya, akan mudah dia meniti jalan untuk hijrahnya. Paham? Baik, saya mau akhiri dengan tuntaskan bagian yang kedua ini dalam kisaran 10-15 menit saja. Perhatikan baik-baik kalimat ini. Satu, kenali dulu jenis ujiannya. Quran surah kedua ayat 214. Posisi paling kanan sebelah bawah. Ini cuma umum saja ya, detailnya nanti besok saya sampaikan. Lihat, satu. Mau masuk surga enggak? Baik. Yang mau masuk surga, silakan angkat tangan. Yang mau masuk surga. Alhamdulillah. Baik. Saya sampaikan ayatnya. Lihat sini. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Tolong bersabar ya. Apakah Anda duga begitu mudah akan masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Sementara Anda belum diuji. Seperti orang dulu yang dijamin surga, itu pun diuji dulu. Jadi ingat, kalau Anda ingin ke surga, Anda harus menghadapi ujian. Mustahil pintu surga dibuka dengan ujian. Awas, hati-hati. Pertanyaan saya ulangi lagi. Mau ke surga enggak? Mau diuji enggak? Awas, kalau Anda mengatakan tidak mau, Anda sama dengan Anda tidak mau ke surga. Karena pintu surga itu harus melewati ujian. Paham? Baik, sekarang persoalannya, bagaimana kita mengetahui pintunya plus dengan ujiannya? Lihat, satu, ada 3 jenis ujian itu. Pahami baik-baik ya, 3 jenis. Satu, masat humul ba'sa. Yang ringan-ringan, ba's. Di level pertama, adalah masalah ujian yang ringan. Disebut ba'sun, ba's. Misal, sholat mengantarkan Anda ke surga. Karena amal pertama yang dihisab itu sholatnya. Nanti ketika Anda mulai berubah ingin sholat, Allah akan uji dengan ujian. Pertama ujian ringan dulu. Misal, biasanya nggak ke masjid, sekarang mulai mau ke masjid, kasih hujan. Rintik-rintik, gerimis.
Rintik lagi, nggak lurus. Lihat, gerimis. Kalau masih gerimis kecil-kecil, Anda masih ke masjid, itu ringan. Untuk menguji, serius gak niatnya mau ke masjid? Kalau Anda lewati, kata orang Arab, la bas. Muhammad khudh midhalla fi nazil matar. Muhammad ambil payung, hujan turun. Kata Muhammad, la bas, la bas, la ba'sa. Gak apa-apa, ini ringan. La ba'sa, ujian yang ringan. Diserap ke dalam bahasa Indonesia, labas. Lewat. Jadi kalau Anda, Masya Allah, imannya bagus, diuji, ini masih ringan. Begitu gerimis, hujan, labas. Masya Allah. Anda ke masjid, maka iman Anda ringan. Ya, baru lewat yang ringan. Ya. Baru ringan, baru melewati yang ringan. Ingat ya, sepanjang Anda belum lulus pada ujian yang ini, Anda akan terus diuji dengan yang ringan dulu. Ringan, ringan, ringan. Pak, kok nggak ke masjid? Hujan mah. Kan cuman gerimis, ada payung lagi. Takut teriak, Masya Allah. Ya, belum lulus. Belum lulus. Dua. Lolos yang pertama, dicek. Lulus gak yang kedua? Lolos satu, belum tentu lulus yang kedua. Dharra. Masat humul ba'sa wa dharra. Dari kata dharrun. Sudah menyentuh ke fisik. Sudah memberikan dampak. Kasih deras. Hujan deras. Masya Allah. Wah, deras. Ke masjid juga enggak? Kalau antum masih bisa ke masjid, lulus antum pada yang kedua. Itu menandakan iman antum levelnya naik di hadapan Allah. Ya, coba cek. Nggak usah tunjuk orang lain. Diri kita aja. Kalau pada yang kedua kita belum ke masjid, maka level iman kita masih di yang pertama. Nanti Allah akan naikkan lagi terus supaya naik kita lulus dari situ. Kenali itu baik-baik. Kalau Anda sudah lulus pada yang kedua, maka Anda akan diberikan puncak ujian yang ketiga. Zilzal. Wa zulzilu. Hatta yaqul ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Maka diberikan ujian yang menggoncang jiwa. Zilzal itu artinya gempa. Kalau gempa itu kan menggoyang. Jadi kita nggak stabil. Berdiri, kasih gempa, jadi goyang. Nggak stabil kita. Limbung. Nah, ada ujian yang membuat kehidupan kita nggak stabil. Limbung kita. Sampai-sampai kita mengatakan, mata nasrullah, ya Allah, kapan ini berakhir? Kenapa harus saya, ya Allah? Ada. Paham ya? Itu yang ketiga. Saya mau tunjukkan pada Anda. Kalau Anda berada di level yang ini, maka berbahagialah. Karena artinya iman Anda sedang berada di puncak. Allah ingin naikkan Anda pada level tingkat yang tertinggi. Kalau Anda sudah bisa mengatasi yang tertinggi, maka yang menengah dan kecil-kecil sudah tidak akan pernah berpengaruh lagi pada kehidupan Anda. Memang banyak menangis. Tapi kalau air mata itu sudah terus mengalir sampai kering, maka ke depan tidak akan ada lagi ujian yang bisa mengalirkan air mata Anda lagi. Karena sudah kering. Cukup semua terlewati. Berbahagialah kalau malam ini Anda memang ikut taklim, tapi mungkin perasaan Anda sedang digoncang oleh banyak masalah. Membuat Anda gelap, membuat Anda kesulitan. Kadang-kadang larut dalam kesedihan. Teman-teman, bukan hanya Anda yang mengalami itu. Nabi pernah mengalaminya. Nabi itu dijamin surganya, tapi pernah juga bergoncang jiwanya. Ya, sahabat juga demikian. Bahkan lebih dahsyat dibandingkan dengan Anda. Tapi berita baiknya, kalau Anda berada di level yang ini, yakinkan pada diri Anda bahwa Anda itu sedang akan diangkat oleh Allah pada tingkat iman yang paling tinggi. Maka berbahagialah teman-teman sekalian, Anda berada level di atasnya. Demikianlah sesuai dengan niat berhijrah Anda. Kalau niat hijrah Anda pelan-pelan, ujiannya akan pelan-pelan. Kalau niat hijrah Anda setengah-setengah, ujiannya akan menengah. Tapi kalau Anda ingin total berubah, maka Anda akan diuji oleh Allah dengan tingkat yang ketiga. Ini tidak mudah. Anda terlibat dalam riba, tiba-tiba ingin meninggalkan riba. Wah, seketika Anda kehilangan banyak hal. Kemudian gaya hidup mulai diuji. Ingat baik-baik, kan saya selalu terangkan dalam hukum fisika. Bab ini akan bersinggungan dengan bab gaya. F1 sama dengan F2. Niat berhijrahnya sedikit, maka F2-nya pun sedikit. Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Ringan, bunyi ringan. Keras, bunyinya keras. Apa yang masuk, itu yang keluar. Niatnya menengah, keluar menengah. Tapi ingat betul baik-baik hukum Pascalnya. Bahwa F berbanding lurus dengan P. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Jadi kalau Anda ingin bergaya dengan hijrah, Anda akan menghadapi tantangan-tantangan dan tekanan-tekanan dalam kehidupan. Sama, orang baik dapat tekanan, orang buruk pun dapat tekanan. Bukankah orang semakin banyak gaya, semakin tertekan juga?
Jadi kalau Anda bisa bergaya dalam kebaikan, kenapa Anda gaya dalam hal keburukan? Kalau Anda ingin percepat itu semua, bikin sigma F-nya. Sigma F sama dengan M dikali A. Masa kali percepatan. M-nya Anda punya modal. Modal masa, walas. Anda masih punya waktu. Yang lain sudah meninggal. Coba lihat. Banyak di antara mereka yang ingin kembali. Fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Quran surah 63 ayat 9-10 itu. Ya Allah, beri masa lagi ya Allah. Beri masa lagi ya Allah. Beri masa, saya ingin kembali. Walaupun sekejap, saya ingin gunakan untuk beramal soleh. Anda masih punya waktu. Jangan tunggu besok, karena besok itu belum tentu hidup kita. Jadi kalau sadar diberikan kesempatan, cepat berubah. Cepat. Kalau perlu akselerasikan, kali percepatan. Bukankah Abu Hurairah dulu mengakselerasikan diri? Saya masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi meninggal. Abu Bakar sudah duluan, Umar sudah duluan, Uthman sudah duluan. Radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Saya ketinggalan. Karena saya ketinggalan, saya mesti nyusul. Dia cara berpikirnya. Saya mesti nyusul mereka. Mereka nunggu Nabi di majlis ta'lim, saya nunggu Nabi di depan rumahnya. Jadi begitu Nabi keluar, saya lihat bagaimana keluarnya. Cara jalannya, cara senyumnya, cara nengoknya, cara macam-macamnya. Karena itu Abu Hurairah hanya tinggal 3 tahun dengan Nabi, tapi meriwayatkan hadis sampai 7.000 hadis. Didoakan oleh Nabi. Banyak perubahan dalam kehidupannya. Jangankan pada manusia, pada anak kucing pun sampai sayang. Sehingga disebut dengan Abu Hurairah, bapaknya anak kucing kecil. Di seorang sahabat mau berubah, mau hijrah. Sahabat teman-teman, dekat dengan Nabi, ahli surga, dekat dengan Allah, masih mau berubah jadi lebih baik. Antum sampai malam ini bukan sahabat. Sampai malam ini. Tidak ada satu ayat Quran pun turun memuji antum. Dan menjamin antum masuk surga. Hisab masih menegangkan. Dan dalam keadaan demikian, antum masih belum mau berubah. Antum perlu jadi apa lagi? Sudah, kita harus berubah jadi lebih baik. Jelas ya? Nah ini jadi teman-teman, ini bagian yang pertama. Saya ingin mengajak pada kita semua, setiap orang berubah pasti akan menghadapi tantangan. Jadi semakin niat Anda berubah total, tantangannya tingkat paling tinggi. Semakin setengah-setengah, yang menengah. Kalau kecil-kecil, ujiannya ringan. Nah bagaimana cara mengatasi itu ujian itu semua? Ini baru penjabaran. Maka rumusnya nanti, ini terlampau panjang, saya beri bocoran saja. Ya, Quran surah ke-3 ayat 142. Lihat keunikan Quran, perhatikan sini. Ujiannya, Quran surah 2 ayatnya 214. Lihat baik-baik ya. 214. 212 tambah 2. Ya, 214. Lihat, 214. Ketika Allah ingin angkat ujiannya, perhatikan. Lihat baik-baik. Dipindahkan solusinya ke Quran surah 3. 2 naik ke 3. Ini, 2-nya dipindahkan ke belakang. Ketika sudah diangkat, pindahkan ke belakang. Jadi 142. Bunyi ayatnya awalnya sama. Tapi yang pertama, gambaran masalahnya, yang ini solusinya. Yang ini am hasibtum an tadkhulul jannah, yang ini am hasibtum tadkhulul jannah. Yang ini letaknya di bawah, yang ini letaknya di atas. Kalau Anda sudah bisa mengatasi tantangan turunkan ke bawah, maka Anda naik ke atas. Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Ya. Jadi ayo jihad. Apa itu jihad? Dari kata al-juhdu, serius. Apa itu serius? Dibagi 3. Kesungguhan merencanakan disebut ijtihad. Kedua, kesungguhan dalam mengimplementasikan apa yang kita rencanakan disebut dengan jihad. Ketiga disebut mujahadah. Mujahadah, berusaha memerangi gejolak-gejolak jiwa ketika kita mengimplementasikan rencana-rencana kita. Besok saya mau subuhan di Grand Sharon mujahadah. Tiba-tiba mau berangkat, hujan turun. Aduh, hujan, atasi. Saya harus berangkat, saya harus berangkat, saya harus berangkat. Datang malas, lawan. Saya lawan, saya lawan, saya lawan. Paham? 3 hal itu. Dan sabar dalam menjalaninya. Sabar dalam menjalani. Ini secara cepat saja. Turunannya nanti kita bahas di sesi besok subuh dan malamnya. Karena ada kaitan dengan ini semua. Ya, bahkan masjidnya sama, mujahadah. Ya. Teman-teman, ini kalau sudah lewat yang terakhir, saya tutup yang terakhir. Ini supaya meringankan kita saat berhadapan dengan ujian. Dan ini kalimat terakhir yang saya sampaikan. Quran surah kedua ayat 286. Ditambah Quran surah kedua ayat 155. Lihat baik-baik ya. Jadi kalau antum sedang dapat ujian, selain berencana mengatasinya, juga Anda mesti punya konsep ini. Supaya tenang. Tenang. Lihat baik-baik. 1. Quran surah 2 ayat 155. Posisi paling kiri sebelah atas. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءِ. Dan setiap orang hidup kami akan uji dengan berbagai persoalan untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
Di ujian itu diturunkan bukan ingin membuat kita bermasalah, tapi meningkatkan kualitas kehidupan. Paham? Sekarang lihat baik-baik. Lihat rumusnya. Setiap orang hidup akan diuji. Jadi hidup itu berbanding lurus dengan ujian. Masalah. Problem. Hidup berbanding lurus dengan masalah. Artinya, sepanjang antum hidup, pasti antum akan berhadapan dengan masalah. Sudah? Jadi ketika Anda sedang punya masalah, berarti Anda normal, hidupnya normal. Normal. Karena kata Quran, setiap orang hidup akan diuji dengan masalah untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Kalau kehidupan selesai, masalah pun akan selesai. Jadi kalau ada seseorang kemudian tidak ingin punya masalah, itu artinya dia tidak ingin hidup. Jelas? Pertanyaan saya, antum ingin punya masalah atau tidak ingin punya masalah? Ah, yang ingin punya masalah boleh angkat tangan. Yang tidak ingin punya masalah boleh angkat tangan. Jadi saya sudah nerangkan 2,5 jam, antum maunya apa? Tanya ini, wallahu a'lam. Tanya itu, wallahu a'lam. Siapa Rasul? Saya. Luar biasa hidup ini. Hebat. Kenal setan? Kenal. Apa maunya sebetulnya? Aduh, semakin malam semakin agak bingung saya. Lihat, antum gak bisa milih. Memang saya tahu pengennya hidup, tapi gak punya masalah. Tapi gak bisa teman-teman. Begitu Anda ingin punya masalah, takut tidak selesai. Begitu tidak ingin punya masalah, takut tidak hidup. Kan? Persoalannya adalah, persoalannya jawaban Anda menunjukkan pemahaman Anda, bagaimana kita menghadapi kehidupan. Jadi kalau Anda tidak siap dengan masalah, bagaimana mengatasinya? Gak ada masalah. Siapa yang ingin punya masalah? Saya. Sudah, angkat tangannya. Saya. Justru dengan masalah itu kehidupan kita meningkat. Dengan ujian itu prestasi kita meningkat. Dengan masalah itu pahala datang. Kalau antum gak pernah diuji, kapan dapat pahalanya? Lihat, sabar itu ada ketika ada marah. Kalau nggak ada marah, nggak akan ketahuan sabar. Nggak akan mungkin ujuk-ujuk mengatakan pada teman, nggak ada peristiwa, nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada kilat. Sabar ya, sabar. Sabar kenapa? Anda pun akan bingung. Kenapa saya disuruh sabar? Sabar, sabar. Kenapa? Sabar. Jujur itu nggak ada kalau nggak diciptakan bohong, dusta. Maaf, tawadu itu tidak akan muncul kalau tidak ada sombong. Di masalah itu dibuat supaya Anda dapat pahala. Kehidupan Anda meningkat, kualitas Anda pun meningkat. Sekali lagi, siapa yang ingin punya masalah? Begitu. Ya sudah, banyak persoalan malam ini. Sudah. Nah, 2, ini penutupnya. Kalau antum sedang punya masalah, lihat rumus Qurannya. Ini sekedar menenangkan dulu hati kita. Walaupun masalahnya belum selesai, tapi hati kita bisa tenang. Jadi kalau antum merasa masih manusia, ketika ada masalah, antum merasa, oh, berarti saya masih hidup. Normal hidup saya. Sudah. Nabi aja punya masalah. Masa saya yang bukan Nabi tidak ingin punya masalah? Rasul aja diuji. Masa saya bukan Rasul, saya nggak mau diuji? Nah, cara menenangkannya, lihat. La yukallifullahu nafsan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kedua, katakan pada diri Anda. Allah tidak mungkin menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Bahasa kerennya, saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Itu. Dipakai oleh orang Jepang sekarang. Jadi kalau mengerjakan sesuatu, lihat tuh sampai di benteng Takeshi ada tuh. Kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Coba cek itu. Kalau tidak salah ada ya. Ya saya nggak suka nonton yang begitu itu. Tapi saya pernah lihat kalimat itu. Kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa katanya. Ada itu. Ya silahkan cek teman-teman sekalian. Jadi begitu Anda keluarkan, ya kalimat-kalimat itu bisa menenangkan diri kita. Jadi begitu ada kalimat, ada ujian, ini nggak mungkin, nggak bisa saya selesaikan. Saya pasti bisa, insya Allah. Insya Allah. Lihat turunannya ya. Ingat baik-baik, Allah tidak akan menguji Anda kalau Anda nggak sanggup. Jadi kalau Anda malam ini punya masalah seberat apapun, itu tandanya, maaf teman-teman, cuman Anda yang sanggup, yang lain tidak sanggup. Makanya Allah percaya pada Anda. Anda pun harus yakin. Kalau Anda tidak sanggup, Allah nggak akan titipkan kepada Anda. Cuman Anda yang bisa, yang lain tidak. Cuman Anda yang bisa. Jadi jangan mengeluh. Kalau ada ayat tentang keluhan, saya pertama kali orang yang akan mengeluh. Cuman Anda yang mampu, yang lain tidak. Jangan katakan dengan keluhan. Ya Allah, kapan akan berakhir ya Allah?
Kenapa mesti saya? Why me? Kata Allah, why not? Kenapa tidak? Ya, sudah. Ayo lakukan, lakukan, lakukan. Bisa, bisa, bisa. Dan jangan terlampau lebay, langsung bikin status. Memang saya yang sanggup, yang lain tidak. Update. Orang bisa itu. Sudah ya? Alhamdulillah. Kalau sudah begitu, semua ringan. Maka ditutuplah dengan rumus Quran. Inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesulitan, ada kemudahan. Bahasa cepatnya, ringannya gini. Pasti selesai. Pasti selesai. Gitu aja. Kalau ada ujian, pasti selesai. Kalau ada ujian, pasti selesai. Saya bisa, saya bisa. Jadi ketika Anda akan ke masjid, teman-teman misalnya, ada yang mulai mengolok-olok, itu ujian. Soleh, Masya Allah. Padahal nama Anda Asep misalnya, kan? Baik, sampaikan. Alhamdulillah, ke masjid yuk. Ih, makin soleh, Mas. Soleh banget. Bukan Asep. Lewat lagi. Oh, si Asep soleh. Wah, lewat, berangkat. Gak apa-apa. Saya bisa, saya bisa, saya bisa. Ada celaan, insya Allah selesai. Insya Allah selesai. Nanti kalau Anda sudah semakin nikmat, akan ada satu situasi yang gak bisa dibeli oleh apapun. Dulu, ketinggalan sholat fardu masih biasa. Sekarang, ketinggalan sholat sunnah, Anda bisa gelisah. Subuh 4.30, Anda bangun 4.25. Subuhnya belum boleh, tapi Anda bisa menangis. Astagfirullah ya. Astagfirullah. Kenapa, Pak? Bapak ketinggalan tahajud. Masya Allah. Mudah-mudahan besok bisa kita bangun sama-sama, Pak ya. Insya Allah. Enak gitu. Apalagi kalau sudah di rumah. Suami jadi imam. Istri jadi makmum. Tahajud sama-sama. Tiba-tiba anak mendengar, anak menyusul. Setelah itu berdoa. Suami berdoa. Istri anak-anak mengaminkan. Lalu semua beristighfar kepada Allah. Ya Allah, ampuni kami, ya Allah. Kami belum layak masuk surga, ya Allah. Kami bertobat, ya Allah. Ya Allah, ampuni kami, ya Allah. Terima tobat kami, ya Allah. Ya Allah, mudahkan langkah kami pada kebaikan, ya Allah. Halalkan rezeki kami, ya Allah. Kami ingin berubah. Kalau hari ini terakhir bagi kami hidup, mohon, ya Allah. Jadikan husnul khatimah. Minta, minta. Itu enak. Kalau nggak percaya, coba malam ini. Anda bangun malam, Anda pasang alarm, minta kepada Allah. Coba. Kadang-kadang Anda merasa nikmat tidur, tapi ada yang lebih nikmat ketika Anda bisa bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya sarankan ayo berhijrah, dekati Allah dengan kebaikan, dan ada caranya untuk berhijrah yang lebih baik, yaitu sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Maka besok di Masjid Al-Mujahadah, Ahad subuh, kita akan belajar tentang As-Sunnah An-Nabawiyah, tuntunan Nabi SAW dalam menjalani kehidupan. Sebaik-baiknya orang hijrah adalah ketika dia mau kembali pada tuntunan Allah dan Rasulnya. Kalau saat antum berubah kemudian antum wafat, berita baik bagi antum. Teruskan surah An-Nisa ayat 100 itu. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasuli thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Kalau ada orang mau berhijrah dan berubah, kemudian dia baru berniat, berusaha, lantas maut datang menjemputnya, saya berikan kabar baik kata Allah. Niatnya saya terima, ikhtiarnya saya terima, dan telah saya catat pahalanya untuk mengantarkan dia ke surga. Teman-teman, lihat baik-baik. Ikhtiarnya Hajar, pasangannya Muhajar. Hajar, pasangannya hijrah. Tapi ketika Anda berhasil, tidak pernah hasilnya disebut oleh Quran dengan Muhajar, tapi hasilnya disebut dengan hijrah. Maka pasangan Muhajar dipasangkan dengan hijrah. Padahal hijrah itu pasangan dari Hajar. Kenapa dipasangkan dengan hijrah? Karena orang yang sudah berusaha akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dan kemudahan yang ia tidak bayangkan sebelumnya. Maka kalau Anda ingin hijrah, silakan diusahakan, dapatkan kebaikan. Karena itulah kalau jadi sifat, berubah menjadi hijriyah. Sifat artinya menyertai keseharian kita. Kenapa tahun kita disebut tahun hijriyah? Artinya bukan setiap tahun kita berhijrah, tapi setiap detik yang mengiringi tahun itu kita berhijrah. Setiap detik kita berhijrah, setiap detik kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda belum mampu berlomba dengan orang soleh, meningkatkan amal baik, maka berlombalah dengan para pendosa untuk bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon ampun kepada Allah jika selama kajian saya di sini ada keburukan-keburukan yang pernah saya sampaikan, ada maksiat yang pernah terlintas di benak saya bertobat kepada Allah
Dan saya mohon maaf kepada antum semua jika ada kalimat-kalimat yang kurang menyenangkan. Tolong bantu saya dengan doa supaya ada kebaikan yang bisa saya sampaikan. Jika ta'lim yang saya ajarkan belum mampu membuat Anda berhijrah dekat dengan Allah, tolong tinggalkan saya. Ambil ustadz lain yang bisa membuat Anda lebih dekat dengan Allah dan Rasulnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.